Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh. Siapa kita? Santri Al-Hidayah. Ya, hari ini kita akan menghadiri takbik akbar di Nuris ya. Assalamualaikum. Oleh coba astagfirullah, oleh nikmat alhamdulillah, oleh musibah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga hutangnya cepat lunas ya, dibikin ketupat, makan dua rasanya lega. Bila jawab dengan semangat, insya Allah semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insya Allah Musola Nurul Islam ini akan saya viralkan seluruh Indonesia ya. Nanti siap-siap akan dikunjungi dari berbagai kota, karena saya mengangkat salah satu masjid atau musola itu ketika saya dorong itu banyak yang studi banding. Kemarin di Masjid Mutakin itu bahkan dikunjungi dari Malaysia ya. Dan baru juga musola dengan jamaah terbanyak ketika saya keliling di Indonesia. Musola ya. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah pada malam hari ini dipilih oleh Allah kita semuanya. Saya dari Sragen berenam. Ya, ini tadi Mas Lutfi umurnya 22 tahun, sering menemani saya keliling berbagai kota, mulai dari Kalimantan, Lampung, kemarin terakhir di Makassar. Karena ketika saya ngisi, ya beliau hafid Quran umur 19 tahun, sekarang imam ketika Masjid Al-Falah. Ketika saya selesai banyak yang tanya, Pak ini sudah punya istri atau belum? Daripada saya nanti sering ditanya, maka bulan Syawal kemarin dinikahkan sama Masjid Raya Al-Falah. Nah, Masjid Al-Falah kemarin menikahkan 4 marbotnya, Mas Lutfi, Mas Niko, Mas Yudi, Mas Probo. Nikah bulan Syawal semuanya. Karena Masjid Al-Falah terkenal dengan 6I, anak muda sana ke masjid, wifi, nasi, kopi, rekreasi, gaji, carikan istri. Sehingga konsep inilah yang kami lakukan di Masjid Al-Falah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa di Telak Benih, dari BPD, dari Musala Al-Muhajirin, dari Masjid Raudhatul Jannah, dari Yayasan Arafah, Bapak RT 1 sampai 10. Masya Allah, Bapak Ketua RW, Pak Radit. Nah, ini yang langsung WA saya dan berkunjung di Al-Falah seminggu yang lalu, dan para tokoh penggerak kebaikan malam hari ini, dan semua stakeholder dan semua jamaah semuanya dan adik-adikku semuanya, semoga ini adalah simulasi di surga dan suatu saat insya Allah masuk surga semuanya. Tadi sejak datang saya sengaja tidak memberitahu dan saya langsung masuk di musola, duduk kurang lebih 15 menit, tidak tahu kalau saya sudah datang. Tadi saya datang setengah 4, mulai nyoba sound system, dan tadi Pak Kiai siapa tadi? Pak Gofar nyalamin saya, Bapak dari media Al-Falah. Iya Pak, saya di media Al-Falah gitu ya. Sengaja memang gitu ya, saya pakai topi, pakai baju hitam, celana hitam, dan datang sendiri. Dan tadi saya datang kemarin lewat Halim Perdana Kusuma, semalam nginep di hotel Masjid Al-Ihsan, ya, masjidnya Ustadz Adi Hidayat. Terus paginya langsung ke Sentul, hari ini Masya Allah datang di Musola Nurul Islam, dan Masya Allah ini luar biasa ya, keren sekali. Dan nanti saya minta ke Pak Radit untuk menceritakan lewat WA ke saya, dan insya Allah saya keliling ke akan saya ceritakan Musola Nurul Islam ini ya. Ya, siap-siap ya, nanti banyak tamu ke sini. Baik, malam hari ini berdiri atau duduk? Materi siap? Oke, berdiri ya. Nggak usah lama-lama. Mohon maaf nyun sewu ya. Kenapa gini ya? Izin. Masya Allah. Kayak konser, ya. Konser dewa, konser pop aja luar biasa. Mestinya kajian umat Islam harus seperti ini juga luar biasa. Jadi kemaksiatan dikelola dengan serius, maka pengajian juga harus dikelola dengan serius. Takbir. Nah, udah cukup ya, penutup aja ya. Baik, perkenalkan nama saya Kosnati Ikhwani, tinggal di Sragen. Dulu pernah lama tinggal di Jakarta, di Cipete. Perjalanan kehidupan saya singkat ya, tadi sudah diperkenalkan. Lulus dari kuliah langsung jadi konsultan. Pernah saya konsultan di Depdagri di Pasar Minggu, pernah konsultan di Bappenas, terakhir konsultan di Freeport Irian Jaya di Timika, pensiun, bikin bisnis di Bogor namanya Omega Bakery. Tadi disampaikan hanya bertahan 4 tahun, mobil dari 1 sampai 11, karyawan dari 7 sampai 50, tutup tahun 2006. Bangkrut, punya utang kurang lebih 500 juta, mobil habis, pabrik habis, rumah habis, dan nggak punya apa-apa. Ketika jatuh, istri sakit vertigo 2 tahun karena ditagih oleh debt collector. Tensi saya naik 180 dan saya masuk rumah sakit. Itu kisah bisnis saya. Yang kedua, setelah
Bangkrut dari roti, saya membangun bisnis mie ayam 88 di Bogor, di depan kampus Pakuan. Setelah bisnis ini hanya bertahan 1 tahun, saya dikirim ke Aceh ketika Aceh kena tsunami. Ketika bisnis saya tinggalkan ke Aceh, alhamdulillah bisnis sukses, bangkrut lagi, sudah 7 cabang. Akhirnya saya ikhtiar lagi bikin ayam Pakuan, pasang iklan di Trans TV sama SCTV. Mungkin nanti ada videonya kalau mau diputar. Adakah? Ada ya. Baru bertahan pasang iklan 1 bulan, setelah pasang iklan viral, buka 20 cabang dan alhamdulillah bangkrut dengan total. Setelah itu akhirnya saya keliling sampai ke Aceh menjadi trainer bersama manajemen Kalbu ya. Akhirnya tidak berhasil dan bangkrut lagi dan saya pulang ke Sragen. Pulang ke Sragen 2010 membangun bisnis ayam sako. Ayam sako itu sambal korek. Saya bikin di Jalan Ahmad Yani dari 1 cabang. 2013 2 cabang, tumbuh pas pandemi 50 cabang. Dan setelah 50 cabang kena pandemi tutup 17 cabang. Saat ini bertahan 33 cabang dan 2019 saya pensiun jualan ayam dan sekarang saya berbisnis sama Allah jadi marbot masjid. Sekian perkenalan gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini pengalaman bisnis saya tadi yang saya jelaskan, mulai jualan ayam goreng, jualan nasi goreng ya, terusan jualan roti dan sebagainya. Ini adalah pengalaman bisnis saya. Nah, 2019 Bupati Sragen memutuskan saya diangkat jadi ketua takmir. Maka 2016 diangkat, 2019 saya pensiun jadi jualan ayam. Akhirnya full total mulai subuh sampai jam 9 malam tinggal di masjid sampai saat ini. Sehingga perubahan dari waktu ke waktu saya beranikan merombak manajemen masjid. Apa yang saya lakukan seperti ini mungkin bisa dipraktekkan. Mungkin Pak Rabit berani ya, nanti saya channelkan. Sholat subuh berhadiah umroh. Coba ya dipraktekkan di sini, walaupun jamannya sudah 400 itu, tapi seandainya itu dilakukan mungkin jalan kanan kiri sampai sana akan penuh dan musola dan masjid yang ada di Bekasi pindah ke sini sholat subuhnya. Ini yang saya lakukan pertama kali di Masjid Raya Al-Falah, sholat subuh berhadiah umroh. Tadi yang sholat di masjid tidak ada 1 shop, ketika saya canangkan yang datang 2000 jamaah. Datangnya 1 jam sebelum subuh, ngantri, ada yang nyater bis dan lain sebagainya. Akhirnya masjidnya viral dan mulai saat itulah saya mencoba menata manajemen Masjid Raya Al-Falah. Pertama kali yang saya lakukan adalah rekrut imam dengan gaji 2 kali UMR. Ya, gaji di sini berapa UMR-nya? 5 juta. Diumumkan imam musola Nurul Islam gaji 10 juta. Insya Allah banyak yang daftar ya. Dan ini dilakukan di Masjid Mudhar Arifin Gresik Sedayu. Diumumkan imam masjid dengan syarat hafid Quran, bacanya merdu, dengan gaji 10 juta, fasilitas mobil Innova Reborn dan rumah terbaru. Yang daftar 1000 hafid Quran, bahkan dari Malaysia, Kalimantan. Dan sekarang terseleksi 3 orang. Kalau mau berkunjung namanya Masjid Mudhar Arifin di Sedayu Gresik. Biaya operasionalnya 1 bulan kurang lebih hampir 400 juta 1 bulannya. Ini yang saya lakukan. Akhirnya terobosan lagi yang saya lakukan adalah masjid buka 24 jam. Masjid-masjid yang lain banyak yang tutup, Al-Falah buka 24 jam. Kenapa? Saya dapat kejangan dari guru saya, Pak Kusnadi. Coba kita lihat, ada toko-toko yang jualan odol, jualan indomie, jualan rokok, serius buka 24 jam. AC-nya nyala, lampunya nyala. Ini masjid jualan surga, pada ditutup semuanya. Dengar nasihat ini langsung Masjid Al-Falah buka 24 jam, tutup besok hari kiamat. Biar ekstrim gitu ya. Dan sekarang betul kita rekrut 4 keamanan, kita gaji UMR semuanya. Setelah itu saya lakukan lagi adalah masjid ramah musafir.
Apa yang kami lakukan? Banyak masjid yang ada pengumumannya dilarang tidur di masjid. Masjid Raya Al-Falah melakukan yang berbeda. Masjid buka 24 jam, para musafir atau siapapun yang pengen nginep di Al-Falah silahkan lapor security, disiapkan kasur, disiapkan bantal, dan disiapkan sarapan pagi. Nah, dengan hal ini akhirnya jadi viral. Akhirnya pabrik kasur Surabaya telepon untuk menyumbang kasur. Dari Bandung Kang Aye telepon nyumbang bed covernya. Dari mana-mana akhirnya banyak sumbangan. Nah, inilah gambarannya masjid. Melayani, mencerahkan, dan membahagiakan. Maka saya malah justru mau tanya sama Pak Radit, ini gimana? Kok bisa mendatangkan segini banyaknya? Ini kalau nggak atas izin Allah, dan yang terpenting ada yang gerakkan, ini akan mustahil. Bagi saya hari ini saya sangat berbahagia sekali, karena masjid pusat peradaban, masjid pusat berkumpul, masjid dan insya Allah nanti mungkin dilanjutkan diskusi berikutnya. Saya akan mencoba untuk membantu bagaimana strategi agar masjid ini bisa dikenal di seluruh Indonesia. Musola kok ya, nggak boleh masjid ya, musola ini gitu ya. Bisa terkenal di seluruh Indonesia. Musolanya kecil tapi visinya besar, bangunannya kecil tapi manfaatnya besar. Musolanya kecil tapi bisa menghadirkan jamaah segini banyaknya. Dan ini mudah-mudahan akan menginspirasi Indonesia. Ya. Insya Allah bila ada niat pasti ada jalan. Bila tidak ada niat pasti cari alasan. Jadi kalau di sini ada niat yang sungguh-sungguh, ya, mengelola masjid musola di sini, ya. Nah ini baru dibangun, mau udah lantai, insya Allah. Imamnya tadi masya Allah, saya rekam tadi. Imamnya siapa yang Isa tadi? Masya Allah. Ini persis Ustadz Ridwanullah dari Amar TV. Kalau ada waktu silahkan ke Al-Falah, saya rekam dan saya viralkan juga. Ya, dikirim ke Al-Falah. Saya ada podcast dan nanti supaya apa? Banyak mengenal bahwa masjid di sini masya Allah imamnya bagus sekali. Kalau di Al-Falah tadi suaranya lebih bagus karena soundnya bagus. Nah, tapi soundnya begitu kurang bagus, jadi suaranya bagus tapi agak turun gitu ya. Kalau di Al-Falah suara imamnya jelek, soundnya bagus. Jadi suara jelek keluarnya bagus. Nah, itu biar ganti sound gitu. Sepakat ya? Oh, sepakat. Oh, tinggal iuran aja, Pak. Baik. Ketika saya ini mungkin sedikit saja tentang marketing langit, ya. Sahabat saya Mas Hamid ada datang suami istri, rumahnya mau dijual, hutangnya cuma 10 juta, kan nggak sebanding hutang kecil, rumahnya mau dijual. Akhirnya ditanya, datang ke Ustadz Hamid sahabat saya di Alima, Bapak kenapa mau jual? Saya ada hutang. Loh mas, hutang 10 juta jual rumah? Ya saya nggak mampu menghadapi permasalahan kehidupan. Terus ditanya, Bapak, Ibu terakhir membaca Al-Quran kapan? Jadi pertanyaan Ustadz adalah tanya kepada orang yang punya masalah tadi, kapan terakhir baca Al-Quran? Tidak bisa menjawab karena sudah lama tidak membaca Al-Quran. Ustadz Hamid menyampaikan, Al-Quran petunjuk hidup, Al-Quran adalah Google Map hidup. Kita punya arah kemana. Kalau kita tinggal Al-Quran, kita tidak pernah membaca Al-Quran, maka pantas ibu banyak masalah, ibu bapak nabrak kehidupan dan banyak kehidupan yang banyak rintangan. Ini saya mencoba menyampaikan tentang kisah-kisah orang yang punya masalah. Maka saya menulis marketing langit ini adalah kisah dari perjalanan yang saya sampaikan tadi. Bisnis bangkrut, bisnis gagal, keluarga sakit, saya tensi naik dan sebagainya. Apa? Karena orientasinya hanya full mengejar dunia saja. Saya belum mencoba untuk ikhtiar bagaimana mengejar akhirat.
Tadi Pak Radit juga cerita, Pak Gus, alhamdulillah setelah saya ngurus musola ini kehidupan saya lebih bahagia. Biasanya banyak proyek saya pulang malam, sekarang sore sudah sampai rumah. Ini bisa jadi keberkahan. Ya. Maka insya Allah kalau di kampung ini, ya, insya Allah kalau semuanya rajin ke masjid, balik ke Quran, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Ya, surat Al-A'raf ayat 96. Bila suatu kampung masyarakatnya senantiasa bertakwa pada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Nah, ini salah satu hal yang memang harus diikhtiarkan. Bapak Ibu semuanya, kenapa saya semangat ngurus masjid? Saya jawab, kalau ditanya, Pak Kus, kenapa berani meninggalkan usaha? Pertama, saya meyakinin hadis Rasulullah, ada 7 golongan yang besok kelak akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'alakun bil masjid. Orang yang senantiasa terpaut hatinya di masjid, anak muda yang cinta ke masjid, maka besok kelak di padang mahsyar, matahari sama kepala ini jaraknya hanya 1 mil. Orang semuanya kepanasan, namun orang yang senantiasa hatinya terpaut di masjid, maka besok akan mendapatkan naungan dari Allah. Amin. Maka saya sering menyampaikan, ya, ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Barusan Pak Hisam kemarin, Mas Lutfi dipanggil oleh Allah. Suami istri sudah kurang lebih hampir 3 tahun 4 tahun ini senantiasa ke masjid. Suaminya sejak umur 50-an tahun kena saraf kejepit sehingga jalannya pakai truk, motornya pakai motor listrik. Istrinya senantiasa mendampingin. Suami istri ini senantiasa menjaga sholat 5 waktu di masjid. Ketika akan berangkat ke masjid, istrinya jatuh dan kaki istrinya patah. Akhirnya sang suami ngurus istrinya, dan istrinya nggak bisa ke masjid. Akhirnya almarhum Pak Hisam berangkat ke masjid sendiri. Kemarin beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, mendengar kabar Pak Hisam dipanggil oleh Allah dan sakitnya hanya 2 hari saja. Semua takmir masjid ke rumah beliau, maka saya berkunjung dan mensolatkan, dan akhirnya dibawa ke Masjid Raya Al-Falah. Saya sampaikan di tausiah subuh, Bapak Ibu semuanya, kita kehilangan salah satu jamaah yang biasa sop kanan pakai kursi roda. Maka betul apa yang saya sampaikan dan sering saya ceramahkan, ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Ke masjid sampai tua, jangan menunggu tua. Ke masjid sampai mati, jangan menunggu mati. Ke masjid berangkat sendiri, jangan diantar. Jadi kalau diantar, dimasukkan keranda, digotong, ditaruh di masjid, itu namanya ke masjid diantar. Tapi kalau ke masjid berangkat sendiri, kumandang azan langsung ke masjid. Ke masjid sampai tua. Kadang orang ditanya, Pak, kapan ke masjid? Nanti kalau sudah tua. Ya, kalau sampai tua. Ini adalah motivasi ketika saya mengajak orang ke masjid. Maka ketika orang-orang yang punya masalah, ya, pasti yang saya tanya pertama kali adalah birrul walidain. Ini amalan-amalan langit. Ada orang yang punya masalah, di mana bapak ibunya masih ada, masih bagus, segera pulang, bawakan oleh-oleh, minta maaf dan sungkem kepada orang tua kalau masih ada orang tuanya. Yang kedua, amalan langitnya adalah senantiasa membaca Al-Quran, walaupun 1 hari 1 halaman atau 1 ayat, ya.
di surat Fatir ayat 29 disampaikan bahwa barang siapa yang sengaja membaca Al-Quran, menegakkan sholat dan bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, itulah adalah perniagaan yang tidak pernah akan rugi. Maka orang-orang yang punya masalah, amalan pertamanya adalah berbakti pada orang tua, yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga adalah STW, yaitu sholat tepat waktu. Maka Allah menyampaikan ketika muadzin mengundangkan hayya 'alas sholah, ayo yang punya masalah, ayo ke masjid, ayo sholat. Hayya 'alal falah, pasti engkau akan menemukan kemenangan, pasti engkau akan meraih kemenangan. Tapi sudah dikumandangkan adzan hanya sedikit yang ke masjid. Menurut riset, orang yang beragama Islam yang mau ke masjid itu tidak lebih dari 20%. Sekarang cek di sini, mau sholat di sini ada berapa RT? Sini 1 RT, ini 4 RT, 4 RT, 1 RT berapa kakak? 100, berarti 4 RT 400 kakak, ya. Nah, suami, istri, anak, berarti 400 kali 4, berarti ada berapa? 1.600. Yang ke masjid berapa? 500. 1.600 kalau 500 berapa persen? 35%. Ini sudah keren, karena di berbagai masjid tidak lebih dari 15%. Nah, ini kalau sampai targetnya seperti Joko Karyan, butuh waktu 20 tahun untuk mengajak semua warganya 1.600 tadi ke masjid semua. Berarti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, musola ini sudah nggak muat lagi kalau semua warganya ke masjid. Birrul walidain. Terus yang kedua apa? Al-Quran. Yang ketiga STW. Yang keempat adalah inspiring, infak pagi-pagi dan sering-sering. Saya lihat tadi pagi subuhnya seperti ini ya, penuh ya. Nah, di Al-Falah itu setiap pagi ada namanya sedekah subuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh jamaah sholat subuh dimulai kapan? Monggo setiap pagi ketika mau berangkat ke masjid, bawa uang dari rumah dan sedekahkan, dibawa ke masjid. Jadi ada kotak infak khusus ya di Al-Falah, ya lumayan lah ya, dapat tadi pagi dapat 1 juta subuh saja. Nah, dimulai saja. Nah, 2.000 kalau zamannya 400 berarti berapa dapatnya? 800.000. Nah, ini dimulai ya. Dan kalau ibu-ibu prakteknya agar bisa menjadi orang yang inspiring, pulang atau besok pagi ketika belanja ke tukang sayuran jangan nawar. Nggih, benjing menawi badhe tumbas sayuran, datang ibu-ibu atau bakul keliling. Kalau di sini ke pasar atau ke mak keliling. Nah, atau ke pasar atau orang yang kelilingan, coba sesekali jangan nawar. Kalau perlu nanti jagung 1 ikat isi 3 harganya 7.000, mang bayar sedoso 1.000. Nah, ngomong-mangnya kaget mungkin ya. Ini latihan ibu-ibu untuk mempraktekkan inspiring. Bapak-bapak kalau punya duit, sering-sering ngagetin ibu-ibu, sering-sering ngasih sedekah. Sering-sering dikagetin saja, nanti insya Allah Allah akan sering-sering ngagetin rezeki terhadap bapak-bapak semuanya. Ibu-ibu amin, senang kali oleh duit ya. Nah, ini yang kami lakukan, sehingga amalan-amalan inilah yang kami lakukan. Dan kemarin ada seorang ibu dari Magelang, suami meninggal, ke Al-Falah untuk konsultasi, ketemu sama saya sama Ustadz Lutfi, didoakan di pohon di depan Al-Falah itu agar anaknya bisa masuk di
Angkatan Udara. Pak Kus nyuwun donganipun lan amalanipun. Anak saya lagi daftar Angkatan Udara. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Akhirnya ibu tersebut saya minta membahagiakan anak yatim. Akhirnya ke bank ngambil uang ATM, habis sisa dan dititipkan kepada anak yatim. Pas besok mau bahagiakan anak yatim, saya WA, ibu besok bahagiakan anak yatim, kami mohon ibu ikut hadir untuk menyerahkan harta titipan ibu. Dibalaslah malam itu, Masya Allah, matur suwun sangat Pak Kusnadi, berkah saya ke Al-Falah dan nitip harta ke anak yatim. Anak saya sudah diterima di Angkatan Udara dan sekarang sudah diklat di Jakarta. Ini contoh, dengan sedekah ternyata keinginan kita diijabah sama Allah. Ada juga Mas Topik, di buku saya tulis ya, nanti ada buku yang dititipkan diborong sama Pak Radit. Itu ada kisah ngelamar cewek ditolak, nggak pede, terus akhirnya minder dan akhirnya konsultasi sama saya, apa yang harus saya lakukan? Kumpulkan anak yatim, diajak makan di restoran, doa bersama, kasih uang saku. Praktek betul, makan di ayam geprek dan dilakukan. Sampai beberapa bulan nggak dikabulkan, protes ke saya. Lu mana? Katanya calon istrinya dihadirkan oleh Allah. Saya tanya, yang kamu lamar siapa? Anak perempuan, anaknya tokoh dan sekarang ngambil S2 di Australia. Kemarin sedekah kamu ke anak yatim berapa? Per anak saya kasih 20.000. S2 kok cuma 20.000, nggak tembus langit. Diulang lagi pas puasa. Ini kisah nyata. Dan akhirnya kumpulkan lebih banyak, mbahnya diajak, ibunya diajak, keluarganya diajak. Masya Allah, atas izin Allah, habis lebaran saya dipeluk. Terima kasih Pak Kusnadi atas saran dan sudah saya praktekkan. Alhamdulillah lamaran saya diterima. Dan sekarang sudah punya anak 2 dan sekarang menjadi pengacara nasional. Nah, makanya sering-seringlah berbagi dan sering-seringlah membantu orang lain. Kalau adik-adik dikasih baca Quran, siapa yang hafalannya sudah 1 juz, angkat tangan. Adik-adik hafalannya sudah 1 juz. Yang sudah 1 juz angkat tangan. Yang gemuk maju ya, maju yang ke depan. Siapa ini? Nah ini yang angkatan ya, kamu nah ke depan, sini Ayo sini nah. sini. Nah. Masya Allah. Sama yang tadi ngaji ke depan mana tadi? Nah, Haikal sini, Haikal. Oke, dijawab soalnya ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas, wal laili idza as'as, was subhi idza tanaffas, innahu laqawlu rasulin karim. Jazaan bima kanu ya'malun. Sebentar, kok lupa aku. Sing lupa aku malahan Mas ini, Mas. Sebentar. Hadaiqa wa a'naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadaiqa wa a'naba wa fawakih wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba Innal jahima hiyal ma'wa. fa innal jahima hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min
ada yang salah deh. Kayaknya ada yang salah deh. Tapi nggak apa-apa. Illa masya Allah. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى Astagfirullahaladzim. صدق الله. Masya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa ini. Ini Bapak Ibunya mana ini? Bapak Ibunya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Solih ya Bu, insya Allah menjadi amal jari ayah dan ibunya. Tabungan yang sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi adik-adik yang lain dan menginspirasi orang tua yang lain mendapatkan anak yang seperti ini. Luar biasa, Masya Allah. Dapat hadiah sama Pak Ketua Takmir, luar biasa. Masya Allah. Ini Mas Haikal dites lagi nggak Bos? Oh, tes nggak apa-apa. Tapi sudah dikasih ini, luar biasa. Oh, nggak apa-apa. Mas Haikal dites dulu ya, Tapi sudah dikasih. Mau bener atau salah sudah dikasih. Enak sekali. Oke. Jus berapa yang apa? Jus 30. Oh, yang lain belum. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsha rabbika lasyadid. Yuk, langsung. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib. Fa'idza ja'atis sakhah. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Masya Allah, tepuk tangan luar biasa. Masya Allah. Tambah hadiah bungkusan. Tambah hadiah sini. Ya. Karena soal yang terakhir susah tadi. Luar biasa, Masya Allah, Solih, luar biasa.